teman-teman semua, perkenalkan nama aku Rina Marcella, aku dari Universitas Negeri Semarang. Kali ini aku akan menjelaskan ke teman-teman semua mengenai risiko kecurangan e-commerce. Mungkin teman-teman udah nggak asing dengan kata-kata e-commerce, atau mungkin ada yang masih bertanya-tanya, apa sih itu e-commerce gitu. Jadi aku akan menjelaskan sedikit tentang e-commerce. E-commerce atau electronic commerce atau perdagangan elektronik adalah kegiatan jual beli barang atau jasa atau transmisi data atau dana melalui jaringan elektronik, biasanya melalui internet. Nah, risiko apa aja sih yang bisa terjadi pada e-commerce seperti itu? Jadi, yang pertama adalah risiko kecurangan di dalam perusahaan. Artinya, kecurangan itu ditemukan di dalam perusahaan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti sniffing, word trapping, kemudian pencurian data, kemudian perekayasaan sosial, dan lain sebagainya. Nah, itu semua berfokus pada atau penyebab utamanya itu biasanya adalah penyalahgunaan wewenang. Jadi, eh, untuk karyawan atau oknum karyawan atau program yang memiliki akses tinggi terhadap suatu sistem yang mereka kelola atau mereka buat, itu tinggi juga risiko untuk terjadinya kecurangan karena akses yang bebas yang mereka miliki. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kasus pada Tokopedia pada tahun 2018, mungkin teman-teman sudah pernah dengar, di mana ketika mereka merayakan hari jadinya mereka yang ke-9, yaitu Tokopedia melakukan flash sale atau penjualan dengan harga miring seperti itu, sekitar 1 juta penjualan seperti itu. Dan dari hasil audit internal yang dilakukan, terdapat beberapa oknum karyawan yang membeli 49 buah produk dengan cara yang curang atau yang tidak sesuai dengan tidak benar. Dan di sini Tokopedia pun mengambil tindakan tegas terhadap oknum karyawan yang melakukan tersebut guna untuk melindungi hak para konsumen. Nah, selain kasus Tokopedia, ada juga kasusnya Grab pada tahun yang sama juga, tahun 2018, yaitu Grab hampir atau sudah mengalami fraud atau rugi di situ juga sekitar 1 miliar, di mana call center dari oknum call center dari Grab ini melakukan kecurangan dengan memodifikasi akun para pengemudi GrabCar. Dana insentif sekitar kurang lebih 3.000 untuk 3.000 akun GrabCar itu dialihkan ke mereka, dan itu memberikan dampak besar kepada Grab yang akhirnya mengalami kerugian mencapai 1 miliar seperti itu. Selanjutnya untuk yang kedua, resiko e-commerce yaitu resiko kecurangan e-commerce di luar organisasi atau perusahaan. Nah, ancaman terbesar ini itu berasal dari peretas dan hacker. Jadi, internet itu memberikan akses yang mudah bagi para peretas untuk melakukan aksinya untuk masuk ke dalam sistem secara pribadi seperti itu. Kita tahu sifat dasar dari beberapa program yang telah tersebar luas seperti Internet Explorer, Microsoft Outlook, kemudian Windows dan sebagainya, itu memberikan keuntungan bagi virus, worms, Trojan untuk menyebar secara luas. Nah, tipe-tipe cara yang mereka lakukan atau tipe-tipe tindakan kejahatan yang dilakukan itu seperti ada spyware. Spyware ini mungkin sebuah program atau perangkat atau hal lainnya yang mencoba untuk memata-matai sistem di dalam perusahaan tersebut. Biasanya mengincar informasi keuangan atau informasi sensitif lainnya yang kemudian nantinya dapat diberikan kepada pihak eksternal perusahaan lain seperti itu. Dan yang kedua itu ada phishing. Phishing umumnya itu peretas menggunakan ini untuk mendapatkan informasi pribadi atau informasi mengenai perusahaan dari karyawan dengan cara meretas dari sistemnya karyawan tersebut seperti itu. Yang ketiga ada spoofing. Spoofing ini adalah mengubah informasi dalam bagian kepala surel atau alamat IP untuk menyembunyikan identitas mereka. Kemudian pemalsuan identitas
Ya, pemasangan identitas. Contoh kasusnya itu seperti pada tahun 2019 itu kelompok hacker bernama Maxcard itu melakukan penyerangan terhadap 962 toko online dalam waktu 24 jam. Seperti itu. Dan contoh perusahaan yang menjadi korban mereka itu ada British Airways, MyPillow, dan lain sebagainya. Menurut Sanguine Security mengatakan bahwa hacker ini mencoba memasukkan JavaScript ke dalam platform e-commerce tersebut melalui celah yang ada di dalam platform tersebut, seperti itu. Nah, tipe yang dilakukan oleh hacker tadi itu melalui tipe spoofing dan phishing, seperti itu. Nah, serangan ini dilakukan dengan mencuri data detail pembayaran konsumen seperti data kartu kredit, nama, nomor telepon, dan alamat. Nah, selanjutnya setelah kita bahas risikonya, bagaimana sih cara untuk mencegah terjadinya kecurangan e-commerce ini? Seperti salah satu cara terbaik untuk mencegah kecurangan ini adalah berfokus pada pengurangan kesempatan. Nah, biasanya ini dilakukan dengan pengimplementasian pengendalian internal yang sesuai dan tepat, seperti itu. Untuk perusahaan tradisional sendiri menerapkan 5 unsur pengendalian, yaitu pengendalian lingkungan, kemudian penilaian resiko kecurangan atau penilaian resiko, kemudian ketiga ada prosedur pengendalian, yang keempat informasi dan komunikasi, terus yang kelima ada pengawasan. Nah, untuk e-business sendiri menerapkan 3 poin pertama tadi yang terpenting, yaitu untuk pengendalian lingkungan sendiri itu sebaiknya perusahaan berfokus pada beberapa nilai seperti integritas dan nilai, kemudian yang kedua partisipasi dewan direksi dan komite audit, yang ketiga ada filosofi dan gaya operasional manajemen, yang keempat itu ada kebijakan dan praktik sumber daya manusia, seperti itu. Selanjutnya tentang penilaian risiko, bagian utama selain lingkungan pengendalian adalah mengidentifikasi risiko utama dalam pertukaran informasi dan uang secara elektronik, sehingga penempatan prosedur pengendalian disesuaikan dengan tantangan khusus mengubah kondisi saat ini. Dan umumnya sebuah audit jaminan keamanan disertai dengan adanya investigasi ke dalam teknologi, proses pengendalian, dan faktor lainnya kepada klien, seperti itu. Selanjutnya itu kepada aktivitas pengendalian. Seringkali aktivitas pengendalian ini gagal itu dalam beberapa tipe. Yang pertama itu dalam pemisahan tugas, yang kedua itu otorisasi yang sesuai dengan transaksi dan aktivitas, kemudian yang ketiga ada dokumentasi dan kegiatan pencatatan yang memadai, kemudian yang keempat pengendalian fisik dan pengendalian fisik atas aset dan pencatatan, kemudian yang kelima itu pengecekan independen atas kinerja. Jadi perusahaan perlu untuk memaksimalkan kelima tipe tersebut karena sangat rawan terjadi kegagalan, seperti itu. Selanjutnya mengenai mendeteksi kecurangan yang mungkin perlu dipahami oleh beberapa auditor, terutama juga yang pertama itu berusaha untuk memahami bisnis atau kegiatan operasional dari perusahaan. Kemudian yang kedua mengidentifikasi kecurangan apa yang mungkin dapat terjadi dalam perusahaan tersebut atau entitas tersebut. Kemudian yang ketiga itu menentukan gejala apa yang mungkin muncul pada saat terjadinya kecurangan. Kemudian 4 menggunakan basis data dan sistem informasi untuk mencari gejala tersebut. Kemudian yang kelima melakukan analisis terhadap hasil. Kemudian yang keenam melakukan investigasi terhadap gejala untuk menentukan apakah
hal tersebut disebabkan oleh kecurangan secara aktual atau ada faktor lain. Nah, itu teman-teman sekian dari saya tentang penjelasan mengenai risiko kecurangan e-commerce dan semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih.